Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan suatu kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin, ya, yang tentang Raja Sinun ya, yang ditulis oleh Mas Simpleman. Dan ini adalah part keduanya. Jadi mungkin ada 3 atau 4 part ya nantinya. Soalnya ini masih panjang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dia hanya berharap wanita tua itu pergi, karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini adalah dia merangkak dari kolong ranjang, lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah bagaimana kalau wanita sinting yang Septi lihat menangkapnya. Sementara ketika Septi sedang bersembunyi, tak ada pergerakan dari wanita tua itu yang mengejar atau mencari-cari dirinya. Namun, Septi bisa mendengar dengan sangat jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya, seperti suara benda digesek. Anehnya, rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu. Tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang, saat itu juga dia kemudian menyadari kalau gesekan itu seperti rambut yang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak, menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan semakin keras. Septi berhenti sejenak, lalu menyempatkan diri untuk menoleh, melihat ke arah ranjang milik ibunya, di mana dia menemukan wanita itu sedang dalam posisi terbaring sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Tak lama kemudian, dari bola matanya yang hitam, Septi melihat wanita itu tertawa kecil. Suaranya seperti mengikik, dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tak lain adalah darah yang sudah mengering. Septi sekarang berlari keluar dari rumah. Tapi seperti kebetulan, Septi melihat ibu dan kedua adiknya yang baru saja pulang. Dan sewaktu menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya, "Ada apa, Nak?" Dan Septi menunjuk wanita tua yang ada di kamar ibunya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di dalam sana, kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tidak ada yang bisa Septi buktikan, karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan kamar ibunya, melihatnya, dan dari dalam kamar yang tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk.
seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan demi kejanggalan satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun, Dio. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9 malam, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di depan kamar ibu. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah memelas, "Mbah Nung, Mbah Nung." Begitu katanya berulang-ulang kali. Septi pun mendorong pintu kamar, di mana di dalam ruangan itu ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya hal itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari-lari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan ada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah. Septi serasa melihat ada orang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal ini kepada Pras, yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan dia keluarkan, kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir. Dan kejanggalan lain yang Septi temukan, setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerjanya, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya, semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk dengan intonasi suara yang pelan. Tok, 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 3 kali. Dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja, saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi. Dan pada suatu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Tok, tok, tok. Anehnya, terkhusus malam ini, ketukannya terus-menerus terdengar, selalu 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempatnya tidur. Dia berjalan mendekat ke arah pintu tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tak lama kemudian, Septi menarik pintu itu. Perlahan-lahan dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat, kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya. Hal itu membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya.
Keesokan paginya, Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit lagi. Septi membukanya perlahan-lahan, dan dia menemukan banyak sekali barang-barang usang yang tersimpan serampangan di dalam sana. Ada kaleng biskuit sampai pretelan sepeda, lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini, karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya sendiri. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana ada seorang wanita tua berpose dengan kain jarik, lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya. Dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja, di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh. Bahkan di antaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Dan detik itu juga Septi menghubungi Pras, dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab. Hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu, Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu, apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda itu. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Kemudian dia menyarankan agar Septi menyimpannya terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu. Manakala ketika mereka berdua sedang serius membicarakan hal ini, Septi kemudian baru menyadari kalau sejak tadi ibunya dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak. Dia kemudian mendekat menuju ke pintu kamar ibunya. Saat itu Pras juga merasa merinding. Tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi, tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, ibu, Dio, Andre, bu, Septi masuk ya." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur
mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Tapi wanita itu tidak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka saat tak lama. Kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras, yang diakhiri dengan ibunya yang tertawa terbahak-bahak. Hanya saja tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Bu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus kuliah tepat waktu, sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan kedua putranya saja. Dia dibantu Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar patut dicurigai. Namun, melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu adzan maghrib berkumandang. Kedua putranya yang ada di ruang tengah bersama dengan putrinya, ya, Septi. Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendiri. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya, suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kaki di lantai. Rasanya kepalang nanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar ada suara seperti hembusan nafas. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya. Sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kalinya melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk
tepat di bagian bawah lemari yang terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa diam mematung sewaktu melihatnya. Namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu, dan sewaktu bocah itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajahnya, wajahnya tak memiliki kulit pelapis selain bagian daging yang dalam berlumuran darah. Tapi bola matanya utuh, dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu, Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri sendiri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kepada Dio kenapa dia menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi bocah itu masih saja berdiri di sana. Bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela. Dan tak lama kemudian bocah itu berkata, Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja putranya mengada-ngada. Kemudian dia berjalan untuk memeriksanya. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri, dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendela. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Dia memegang bahunya berniat menariknya ke atas ranjang lagi. Beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio katakan tadi. Akhirnya Bu Nuri kembali melihat keluar. Di sana, Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupanya mereka melotot melihat ke arah Bu Nuri. Bu Nuri tentu saja mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur lagi di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar. Dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya itu seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya, seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali itu. Setiap kali Bu Nuri menegurnya,
Anak itu pasti kemudian berkata, "Dio lihat bu, ada di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari, kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memperagakan sekali lagi, persis saat lehernya dililit tali. Bu, itu ada nenek-nenek kegantung." Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelebat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu. Dan sewaktu lampu menyala, beliau tidak menemukan apapun di sana. Baik, itulah part kedua dari tweet Twitternya Mas Simpleman, Raja Sinun. Ini masih panjang loh ya. Kayaknya sih nggak 3 part ya. Kayaknya sih 4 part kayaknya. Tapi ya tetap saya bacakan sampai habis. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti terus podcast saya. Dan ini adalah part kedua dari tweet Twitternya Mas Simpleman berjudul Raja Sinun. Untuk yang ketiga dan keempat, semoga besok bisa saya upload ya. Terima kasih, itu saja untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.